Selamat malam Bapak Ibu yang hadir dalam Zoom meeting malam hari ini dan juga teman-teman yang dengan setia sedang mengikuti dan mendengarkannya lewat live streaming melalui Facebook atau melalui YouTube. Selamat malam. Jumpa lagi bersama saya Stefanus Liwijaya di dalam renungan-renungan arti kehadiran Tuhan. Kiranya damai sejahtera dan berkat Tuhan melimpah di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Bapak Ibu, malam hari ini saya berterima kasih masih diberi kesempatan untuk menyampaikan kebenaran daripada firman Tuhan. Sebetulnya kondisi fisik saya tidak menunjang karena dari kemarin saya menemani ke kamar kecil dan hari ini saya agak lemas, tetapi ini adalah satu anugerah kasih karunia Tuhan yang boleh Tuhan berikan kepada saya untuk boleh saya menyampaikan kebenaran daripada firman Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Nah, Bapak Ibu, yang terpenting di dalam hidup kita adalah kita mengerti apa yang menjadi tujuan Tuhan menciptakan manusia, yaitu kita menjadi penyembah-penyembah Tuhan. Dan kita bisa menyembah Tuhan ketika kita berada di hadirat Tuhan, ketika kita menghadirkan kehadirannya, ketika kita menghadirkan hadirnya Tuhan di dalam hidup kita. Bapak Ibu, saya percaya hadirat Tuhan begitu kuat malam hari ini ketika kita tadi menaikkan pujian, sungguh luar biasa. Roh Kudus melawat saya di tempat ini dan saya percaya Roh Kudus juga akan melawat Bapak Ibu di tempat di mana Bapak Ibu berada. Ketika kita dengan tulus memuji dan menyembah Tuhan, meninggikan Tuhan, maka urapan Tuhan akan turun. Karena hadirat Tuhan tidak dapat dibatasi oleh apapun juga. Dan itu menembus setiap dimensi dan bekerja secara supranatural di dalam hidup ini. Nah Bapak Ibu, saya percaya kita malam hari ini juga rindu untuk mendengarkan bagian-bagian firman Tuhan yang akan saya sampaikan, yang akan saya bagikan. Dan biarlah firman Tuhan ini juga memberikan kita pengertian untuk kita boleh lebih mengenal Tuhan, mengenal pribadinya. Dan iman kita semakin hari semakin dikuatkan. Dan tidak lagi stagnan, tidak lagi biasa-biasa. Tetapi terus bertambah, semakin percaya kepada Tuhan. Dan yakin bahwa satu saat kita akan menerima mahkota kehidupan. Nah Bapak Ibu, malam hari ini kita akan kembali melanjutkan dan merenungkan tentang arti kehadiran Tuhan bagian ke-50. Dan Bapak Ibu tidak terasa 50. Sebetulnya saya sudah lebih dari 50 membawakan renungan ini, tetapi tentang arti kehadiran Tuhan ini kita sampai ke minggu ke-50. Nah Bapak Ibu, Bapak Ibu bisa mendengarkan kembali renungan-renungan arti kehadiran yang sudah saya sampaikan melalui link Facebook atau link YouTube yang sudah Pak Hen share melalui WhatsApp Discipleship Zoom. Nah Bapak Ibu, malam hari ini kita akan melanjutkan dan merenungkan kembali bagian-bagian firman Tuhan tentang arti kehadiran Tuhan yang ke-50. Dan malam hari ini saya beri tema In His Presence, di dalam hadirat Tuhan. Nah Bapak Ibu, siap diberkati pada malam hari ini? Ya, berapa banyak yang siap diberkati oleh kebenaran firman Tuhan? Katakan, saya siap diberkati. Haleluya. Haleluya. Ya Bapak Ibu, kita semua tahu bahwa Allah bersemayam di tempat kudusnya di surga. Amin. Tetapi apakah Bapak Ibu tahu bahwa selain di surga, tempat kudus juga terdapat di bumi? Bapak Ibu, mungkin ini satu statement, satu pernyataan yang tidak masuk akal. Mana mungkin tempat kudus itu ada di bumi? Betul? Nah Bapak Ibu, malam hari ini kita akan merenungkan dan membahas tempat kudus di bumi. Tetapi sebelumnya Bapak Ibu, tahukah Bapak Ibu, yang terpenting dalam hidup Bapak Ibu itu apa? Yang terpenting di dalam kehidupan Bapak Ibu itu apa?
Nah, Bapak Ibu, yang terpenting di dalam hidup kita adalah hadirat Tuhan. Kehadirannya. Hadirnya Tuhan di dalam hidup ini. Karena hadirat Tuhan, karena kehadirannya, karena hadirnya Tuhan, inilah yang membuat kita, Bapak Ibu, Saudara dan saya, berbeda dengan orang-orang yang hidupnya di luar Tuhan. Dan mungkin juga dengan orang-orang Kristen yang notabene menyandang predikat sebagai orang-orang percaya. Anak-anak Tuhan dan murid-murid Yesus. Jadi Bapak Ibu, itulah yang menjadi perbedaannya. Yaitu kalau ketika kita bisa menikmati hadirat Tuhan, ketika kita bisa menikmati kehadirannya, ketika kita bisa menikmati hadirnya Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Maka Bapak Ibu, hidup kita, hidup Bapak Ibu saudara akan diubahkan dari hari ke hari di dalam kekudusan. Dan hidup Bapak Ibu itu akan menjadi semakin hari semakin kudus di hadapan Tuhan. Dan akan diubahkan dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang semakin besar. Haleluya. Nah Bapak Ibu, izinkan saya malam hari ini untuk berbicara banyak tentang perkara ilahi. Ini buat Bapak Ibu yang rindu akan hadirat Tuhan, yang rindu akan kehadirannya, yang rindu akan hadirnya Tuhan di dalam hidup Bapak Ibu. Bapak Ibu, mari kita membaca firman Tuhan ini untuk melandasi renungan kita malam hari ini. Di dalam surat Ibrani pasal 9, ayat 1 sampai 5. Nah, Bapak Ibu lihat, judul perikopnya adalah tempat kudus di bumi dan di sorga. Jadi Bapak Ibu, Alkitab dengan jelas mengatakan ada tempat kudus di bumi. Rindu untuk mencari dan menikmati hadirat Tuhan. Yang rindu mencari dan menikmati kehadirannya. Yang rindu untuk mencari dan menikmati hadirnya Tuhan di dalam hidup ini. Mari Bapak Ibu kita akan membacanya. Surat Ibrani pasal 9 ayat 1 sampai 5 mengatakan, ayat pertama, memang perjanjian yang pertama juga mempunyai peraturan-peraturan untuk ibadah dan untuk tempat kudus buatan tangan manusia. Ayat kedua, sebab ada dipersiapkan suatu kemah, yaitu bagian yang paling depan, dan di situ terdapat kaki dian dan meja dengan roti sajian. Bagian ini disebut tempat kudus. Di belakang tirai yang kudus terdapat satu kemah lagi yang disebut tempat yang maha kudus. Di situ terdapat mezbah pembasuhan ukupan dari emas dan tabut perjanjian yang seluruhnya disalut dengan emas, berisi mana, tongkat Harun yang pernah bertunas, dan lauh-lauh batu yang bertuliskan perjanjian. Ayat yang kelima, di atasnya kedua kerup kemuliaan yang menaungi tutup pendamaian. Tetapi hal ini tidak dapat kita bicarakan sekarang secara terperinci. Bapak Ibu, dari ayat-ayat yang sudah kita baca tadi dikatakan di ayat 5b, tetapi hal itu tidak dapat kita bicarakan sekarang secara terperinci. Iya, tapi sekarang justru kita harus membicarakannya secara terperinci. Setelah 2000 tahun yang berlalu, bukan? Nah Bapak Ibu, mari kita bicara tentang hadirat Tuhan. Mari kita bicara tentang kehadiran. Mari kita bicara tentang hadirnya Tuhan. Sebab tempat kudus di bumi dan di surga ini berbicara tentang hadirat Tuhan. Ini berbicara tentang kehadirannya. Ini berbicara tentang hadirnya Tuhan. Nah Bapak Ibu, malam hari ini kita tidak akan membahas ayat-ayat yang sudah kita baca tadi. Tetapi saya akan membahas ayat yang kedua terlebih dahulu. Dan saya mau bicara dengan lebih terperinci buat Bapak Ibu. Ayat yang kedua berkata, sebab ada dipersiapkan satu kemah,
yaitu bagian yang paling depan, dan disebut di situ terdapat kaki dian dan meja dengan roti sajian. Bagian ini disebut tempat yang kudus. Bapak Ibu, ayat-ayat ini semuanya profetik, Bapak Ibu. Simbolis dan replika dari hadirat Tuhan, dari hadirnya Tuhan, dari kehadiran Tuhan di dalam perjanjian lama. Dan setiap dari perabotannya mempunyai makna rohani di dalamnya. Bapak Ibu, tempat kudus ini istimewa. Dan di sanalah orang-orang Israel pada zaman dahulu bersekutu dengan Tuhan. Tetapi mereka nggak bisa langsung datang kepada Tuhan. Mereka harus melalui imam. Berbeda dengan saat sekarang ini. Kita bisa bersekutu dengan Tuhan dengan bebas dan leluasa. Kapan saja dan di mana saja. Bapak Ibu, ini adalah simbolis. Ini adalah replika. Seperti yang sudah saya katakan tadi. Dan ini adalah hadirat Tuhan. Ini mengenai hadirnya Tuhan. Ini mengenai kehadiran Tuhan. Nah Bapak Ibu, kalau kita melihat kemah suci, mungkin Pak Hen bisa tolong ditampilkan gambar kemah suci atau tabernakelnya Musa, supaya kita bisa lebih memahaminya lagi. Ya, nah Bapak Ibu, di situ, di dalam kemah suci atau tabernakelnya Musa, di situ terlihat ada gerbang bait suci. Kemudian ada pelataran bait suci. Di mana di pelataran ini ada mezbah korban bakaran dan tempat pembasuhan. Seperti yang Bapak Ibu lihat. Mungkin Pak Hen juga bisa tampilkan gambar yang kedua tentang korban bakaran dan mezbah pembasuhan. Nah, ini Bapak Ibu yang dimaksud korban bakaran dan tempat pembasuhan. Dan ini berada di pelataran. Dan ini masih berada di luar Bapak Ibu. Di tempat terbuka. Dan masih disinari oleh sinar matahari. Artinya, kena panas teriknya matahari. Dan tempat berikutnya, setelah pelataran adalah yang disebut dengan ruang kudus. Atau tempat kudus. Dan tempat kudus ini sudah gelap gelita, Bapak Ibu. Tidak ada cahaya kecuali dari cahaya dari menorah atau kaki dian. Nah Bapak Ibu, apa itu menorah atau kaki dian itu? Boleh Pak Hen ditampilkan gambar menorahnya? Nah, ya inilah yang disebut menorah atau kaki dian. Dan ini juga yang dipakai oleh bangsa Israel pada saat ini di dalam pemerintahannya sebagai lambang negaranya. Bapak Ibu, menorah adalah kata bahasa Ibrani untuk kandil atau kaki dian. Disebut juga kaki pelita atau pelita saja. Bahasa Ibraninya menorah. Di dalam langkah pembangunan kemah suci, Allah memerintahkan untuk membuat sebuah menorah, yaitu kandil atau kaki pelita, berhias dan terbuat dari emas. Nah Bapak Ibu, untuk lebih memahaminya, Bapak Ibu bisa membacanya nanti di rumah. Dari kitab Keluaran pasal 25, ayat yang ke-31 sampai ke-40. Dan Bapak Ibu bisa lihat di situ. Ada 7 kaki dian. Itulah menorah. Bapak Ibu, ruang kudus atau tempat kudus ini adalah sebuah ruangan yang memang dibuat gelap. Karena memang ini didesain oleh Tuhan. Dirancang oleh Tuhan sendiri. Dan menjadi tempat yang eksklusif. Agar menjadi seperti ruang doa dan tanpa jendela. Bapak Ibu, ruang kudus atau tempat kudus ini juga dilapisi dengan berbagai macam lapisan kulit binatang. Agar supaya tidak ada cahaya dari sinar. Cahaya dari luar yang masuk dan menembus ke dalam ruang kudus. Atau tempat kudus ini. Dan sinar matahari pun tidak dapat tembus
dan masuk ke ruangan atau tempat kudus ini. Dan hanya sampai di pelataran saja. Bapak Ibu, ini adalah tempat keintiman. Tempat kudus ini adalah tempat keintiman. Dan itu juga yang kita sebut tiap hari oleh orang-orang Kristen. Orang-orang percaya, anak-anak Tuhan, murid-murid Yesus. Sebagai saat teduh atau mesbah doa pagi hari. Dan Tuhan menghendaki kita untuk intim dengannya di tempat kudusnya Tuhan. Di saat pagi hari. Sebelum kita berjemur di bawah sinar matahari. Sebelum kita beraktivitas. Sebelum kita sibuk dengan hal-hal yang berhubungan dengan kehidupan jasmani kita. Dan ini juga yang menjadi luapan dari hati Yesus kepada murid-muridnya. Ketika Yesus berdoa di Taman Getsemani. Mari Bapak Ibu kita akan baca di dalam Injil Matius pasal 26 ayat 40 dan 41. Injil Matius pasal 26 ayat 40 dan 41 mengatakan, ayat 40, setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya. Itu, dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Bapak Ibu, kenapa kita sering kali berkata kalau lagi berdoa harus pejamkan mata? Atau ketika kita bersaat teduh, kita tidak bisa di tempat yang ramai dan harus berada di tempat yang eksklusif, di kamar tidur atau di ruangan khusus untuk doa. Kenapa ketika kita intim dengan Tuhan harus memiliki waktu yang khusus? Misalnya untuk ibu-ibu, pada saat suami sudah pergi ke kantor, anak-anak sudah pergi ke sekolah, atau pagi hari sebelum suami dan anak-anak bangun, untuk bisa berbincang-bincang dengan Tuhan. Bapak Ibu, cari tempat yang eksklusif untuk berlama-lama dengan Tuhan, untuk intim dengan Tuhan. Dan itu yang Tuhan mau dari kita. Bapak Ibu, saudara dan saya. Bapak Ibu, buat saya tempat untuk saya bersaat teduh atau tempat yang menjadi mesbah doa pagi hari, tempat ini Bapak Ibu, tempat di mana saya berada sekarang. Dan ini berada di lantai 3. Tempat di mana saya memiliki keintiman dengan Tuhan. Tempat di mana saya bisa mencari dan menikmati hadirat Tuhan. Tempat di mana saya bisa mencari dan menikmati kehadiran Tuhan. Tempat di mana saya bisa mencari dan menikmati kehadirannya. Hadirnya Tuhan. Tempat di mana saya bisa mencari dan menikmati hadirat Tuhan. Di mana saya bisa melayani Tuhan. Lewat sumpah malam hari ini. Tempat di mana saya bisa membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tempat di mana saya bisa membaca dan merenungkan firman Tuhan. Dan ini saya namakan tempat Shekinah Glory. Bapak Ibu, milikilah tempat eksklusifmu dengan Tuhan. Tempat di mana Bapak Ibu bisa memiliki keintiman dengan Tuhan. Dan tidak terganggu oleh hiruk-pikuknya kesibukan dunia. Tempat di mana kita bisa memuji dan menyembah Tuhan. Mencurahkan seluruh hati kita kepada Tuhan. Itulah yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Bapak Ibu harus memilih, menentukan, dan memiliki tempat yang privacy. Tempat pribadi Bapak Ibu dengan Tuhan. Dan komitmen dengan tempat dan waktu itu. Untuk intim dengan Tuhan. Untuk mencari dan menikmati hadirat Tuhan. Untuk mencari dan menikmati hadirnya Tuhan. Untuk mencari dan menikmati kehadiran Tuhan di dalam hidup Bapak Ibu. Itu yang namanya tempat kudus dalam hidup Bapak Ibu. Dan itu yang sama disebut juga sebagai replika. Dan ada makna di dalamnya. Bapak Ibu, Tuhan Yesus berkata, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku?
Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Bapak Ibu, Tuhan Yesus menghendaki kita, Bapak Ibu Saudara dan saya, untuk berjaga-jaga 1 jam. Untuk ini dengan Tuhan minimal 1 jam, Bapak Ibu. Untuk kita memiliki waktu untuk bersaat teduh dengan Tuhan. Untuk kita memiliki waktu untuk mesbah doa pagi dengan Tuhan 1 jam. Kenapa Bapak Ibu? Bapak Ibu, ini bukan sebagai hukum Taurat yang harus kita patuhi. Tetapi kalau kita rindu untuk menerima sesuatu dari Roh Kudus, maka luangan waktu Bapak Ibu untuk memiliki hubungan intim dengan Tuhan. Bukan berarti Tuhan itu lama dalam merespon. Tetapi kita memang butuh waktu untuk adjustment. Untuk bisa transisi dari kehidupan dunia ke hadirat Tuhan. Ke hadirat Allah. Meskipun Allah itu omnipresent dan ada di mana-mana. Dan saya tidak berbicara tentang kehadiran Tuhan di mana-mana. Tidak Bapak Ibu. Tetapi kita sedang berbicara tentang hadirat Tuhan. Tentang persekutuan dengan Tuhan. Tentang keintiman dengan Tuhan. Dan itu perlu sengaja. Ya, sengaja. Dan kita perlu untuk meluangkan waktu untuk Tuhan. Amin. Jadi Bapak Ibu, kita perlu untuk intim dengan Tuhan. Untuk mencari dan menikmati hadirat Tuhan. Untuk mencari dan menikmati hadirnya Tuhan. Untuk mencari dan menikmati kehadirannya. Dengan sungguh-sungguh. 1 jam. Kenapa Bapak Ibu? Karena di dalam manusia ini ada yang namanya kedagingan kita. Dan minimal 10 menit kita harus mematikan kedagingan kita. Kemudian kita bisa tenang. Dan mendengar kehadiran Tuhan. Mendengar suara sepoi-sepoi bahasa. Selanjutnya kita bisa menyembah Tuhan. Baru betul-betul hati kita naik ke tatahnya. Dan kita bisa menerima rema dari Tuhan. Dan terobosan spiritual dalam hidup kita. Amin. Bapak Ibu, saya yakin kalau kita setiap yang dahsyat terjadi di dalam hidup kita. Amin. Bapak pulihkan di dalam hidup. Bapak Ibu akan dipulihkan dalam masalah keuangan. Dalam masalah pekerjaan Bapak Ibu. Bapak Ibu akan mengalami terobosan di dalam seluruh aspek hidup Bapak Ibu. Bapak Ibu akan disembuhkan dari segala penyakit Bapak Ibu. Bapak Ibu akan menerima berkat-berkat dari Tuhan yang berlimpah-limpah. Damai sejahtera dan sukacita melimpah di dalam kehidupan Bapak Ibu. Amin. Oleh sebab itu Bapak Ibu, carilah Tuhan. Milikilah keintiman di tempat kudusmu. Carilah dan nikmatilah hadirat Tuhan dalam hidup Bapak Ibu. Carilah dan nikmatilah hadirnya Tuhan dalam hidupmu. Carilah dan nikmatilah kehadiran Tuhan dalam kehidupan Bapak Ibu. Bapak Ibu, menorah atau kekidian itulah yang pertama disebut di sini. Dan memiliki 7 kaki. Artinya apa Bapak Ibu? Dan ini bukan kebetulan, bukan? Artinya ketika kita di dalam hidup kita harus melewati hari-hari, bukan? Ada hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Artinya setiap hari kita harus mencari Tuhan dan intim dengan Tuhan. Mencari dan menikmati hadirat Tuhan. Mencari dan menikmati hadirnya Tuhan. Mencari dan menikmati kehadirannya setiap hari di dalam hidup kita. Lalu kemudian dikatakan ada meja dan roti sajian. Ada meja sajian tempat roti itu.
Ya, ini adalah meja roti sajian. Dan roti ini harus selalu fresh setiap hari, Bapak Ibu. Dan para imam harus membuatnya setiap hari. Bapak Ibu, imam harus baking, harus bake the bread, atau harus mengoven roti itu tiap pagi, tiap hari. Nggak bisa yang dibuat kemarin. Artinya apa, Bapak Ibu? Artinya Tuhan menghendaki kita setiap hari datang kepadanya. Intimanya dan mencari hadirat Tuhan. Mencari hadirnya Tuhan. Mencari kehadiran. Dan Tuhan memberikan roti hidup itu kepada kita. Amin. Bapak Ibu, arti rohani dari meja roti sajian adalah persekutuan yang mendalam dengan Yesus, anak Allah, dengan Tuhan, yaitu lewat firman-Nya, lewat pengajaran dan perjamuan suci. Dan roti sajian adalah suatu jenis roti yang secara khusus dibuat dan dipersembahkan untuk Tuhan dalam tata ibadah bangsa Israel yang dicatat dalam Alkitab Ibrani, dalam perjanjian lama dan perjanjian lama di Alkitab. Dan ini juga yang menjadi replika dari roti hidup pada bagian perjanjian baru, yaitu Yesus. Injil Matius pasal 6 ayat 51 mengatakan, Injil Matius pasal 6 ayat 51, mungkin bisa ditampilkan. Ya, mungkin ayat 51-nya nggak ada ya. Oh, sorry. Oke. Injil Matius pasal 6 ayat 51. Iya, maksudnya nggak sampai 34, Pak. Kalau Matius. Mungkin. Oh ya. Matius 6 berapa mungkin. Ya, boleh. Nanti kita lihat lagi ya. Di dalam Injil Matius pasal 6 dikatakan, akulah roti hidup yang turun dari surga. Jikalau seseorang makan dari roti ini, ia akan hidup selamanya. Selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah daging yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Bapak Ibu, carilah Tuhan. Dan Tuhan akan memberikan pewahyuan baru untuk hari itu. Setiap hari ada cahaya sinar Tuhan yang akan mewahyui kita. Amin. Bapak Ibu, kita ini bahaya. Kalau kita nggak sengaja cari Tuhan dan kita bisa terbawa arus dunia. Bapak Ibu bisa bayangkan apa yang ada setiap pagi di hadapan kita. Bangun tidur kita lihat gadget. Ada banyak informasi yang dapat kita terima melalui gadget. Ada surat kabar di meja. Jadi kita sudah di brainwash oleh dunia ini. Dan kita sudah dicuci otak kita oleh dunia ini. Dari sejak bangun tidur kita sudah disuguhkan dengan berita-berita dunia. Sehingga kita memiliki pikiran yang sama. Karena bacaan yang sama. Lalu ketika kita menyalakan televisi, kita pun disajikan dengan berita-berita yang mungkin sama. Ada breaking news, ada berita terkini, dan sebagainya. Kemudian kita pergi bekerja dan berjemur di bawah matahari. Semua sama Bapak Ibu. Dan tidak ada yang baru. Di dalam kitab Khotbah dikatakan, semua ini membosankan. Dan tidak ada yang baru. Dan semua ini adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin.
Bapak Ibu, mari kita baca di dalam Injil, dalam kitab Pengkhotbah pasal 1 ayat 9 dan yang ke-14. Demikianlah firman Tuhan. Pengkhotbah pasal 1 ayat 9 mengatakan, apa yang pernah ada akan ada lagi. Dan apa yang pernah dibuat akan dibuat lagi. Tak ada sesuatu yang baru di bawah matahari. Kemudian ayat 14 dikatakan, aku telah melihat segala perbuatan yang dilakukan orang di bawah matahari. Tetapi lihatlah, segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Jadi Bapak Ibu, di bawah matahari, di bawah sang surya ini, semuanya membosankan. Dan semuanya adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Dan tidak ada yang baru. Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mau melihat yang baru itu tercipta di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu harus mencari sinar yang lebih tinggi dari sinar matahari. Dan saya itu Bapak Ibu Saudara dan saya dapat temukan di dalam ruang kudus. Di dalam tempat kudusnya Tuhan. Dan itu adalah cahaya Roh Kudus. Bapak Ibu, ada hikmat yang tidak terselami. Ada hikmat yang tersembunyi. Dan orang-orang dunia tidak mengetahuinya. Amin Bapak Ibu. Bapak Ibu, orang-orang dunia berkata, kok orang-orang Kristen, orang-orang percaya, anak-anak Tuhan, murid-murid Yesus, kok bisa mengampuni? Kok tidak membalas? Karena mereka tidak mengerti bahwa justru di dalam pewahyuan itu ada mukjizat. Dan ketika kita merespon, mengampuni, ketika kita mengampuni, maka kita akan mendapat pembelaan dari Tuhan. Dan kita akan mengalami kemenangan dan mengalami terobosan. Ketika mereka membenci dan orang-orang dunia melakukan semua yang sama, maka kehidupan mereka akan penuh dengan penderitaan. Ada yang kanker, ada yang stres, ada yang stroke, ada yang terpuruk keadaannya. Tetapi kita Bapak Ibu, yang ada di hadirat Tuhan, kita diluputkan dari semua itu. Amin Bapak Ibu. Bapak Ibu, yang namanya menorah atau kakidian, tempat kudus Tuhan, Tuhan sengaja tidak membuat sinar matahari masuk ke dalam ruang kudusnya, ke tempat kudusnya, dan cukup di luar saja. Karena apa Bapak Ibu? Karena di dalam hadirat Tuhan, karena ketika Tuhan hadir, karena di dalam kehadirannya ada sinar yang lain. Dan dengan itu umatku akan hidup. Amin. Apa yang dimaksud dengan sinar itu Bapak Ibu? Bapak Ibu, mari kita membacanya di dalam kitab Mazmur pasal 119 ayat 105. Kitab Mazmur 119 ayat 105 mengatakan, Mazmur 119 ayat 105 mengatakan, ya, ayat 105 dikatakan, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanmu. Bapak Ibu, pelita dan terang itu di sini bukan sinar matahari, bukan sinar sang surya, bukan informasi-informasi yang disuguhkan oleh dunia, bukan informasi-informasi yang kita dapatkan dari gadget, dari berita pagi, dari breaking news, dari berita terkini, dari opini manusia, dan sebagainya, dan sebagainya, dan sebagainya. Bukan Bapak Ibu. Tetapi pelita dan perang itu adalah firman Tuhan. Nah Bapak Ibu, bagaimana seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Mazmur 119 ayat 9 berkata, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Bapak Ibu, bukan hanya seorang muda, tetapi setiap kita. Dengan apakah kita mempertahankan kelakuan kita bersih? Yaitu dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan.
Itu yang membuat kita beda dengan orang-orang dunia. Di dalam surat Roma pasal 12 ayat 1 dan kedua dikatakan, surat Roma pasal yang ke-12 ayat 1 dan 2, ayat 1 mengatakan, karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ayat 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Bapak Ibu, firman Tuhan dengan jelas mengatakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Artinya apa Bapak Ibu? Artinya kita harus membawa tubuh ini masuk ke dalam tempat kudusnya Tuhan setiap hari. Bawa tubuh ini masuk ke tempat kudus Tuhan. Bawa tubuh ini untuk mencari dan menikmati hadirat Tuhan. Bawa tubuh ini untuk mencari dan menikmati hadirnya Tuhan. Bawa tubuh ini untuk mencari dan menikmati kehadiran Tuhan. Maka Tuhan akan menyinari hati Bapak Ibu dan pikiran Bapak Ibu. Bawa tubuh ini sebagai persembahan yang hidup. Bawa masuk tubuh ini dan naik ke mezbah itu. Sebelum Bapak Ibu turun kembali ke dalam aktivitas Bapak Ibu setiap hari. Bapak Ibu bukanlah domba sembelihan yang harus diseret-seret. Tetapi Bapak Ibu adalah domba yang hidup. Korban yang hidup. Yang bisa berjalan sendiri, naik sendiri, atas kemauanmu, atas pikiranmu. Dan ketika Bapak Ibu turun dari mezbah doa Bapak Ibu, maka ketika Bapak Ibu masuk ke kantor, dan Tuhan akan menyinari hati dan pikiran Bapak Ibu dengan cahaya yang lain. Amin. Bapak Ibu tidak akan lagi hidup menurut standar dunia. Bapak Ibu tidak akan tunduk kepada peraturan-peraturan dunia yang lama ini. Bapak Ibu tidak akan tunduk kepada roh-roh yang sudah dikalahkan. Tetapi Bapak Ibu akan berhasil oleh karena Roh Kudus. Oleh karena Roh Allah. Oleh karena Roh Tuhan yang ada di dalam hidup Bapak Ibu. Kemudian di ayat yang kedua dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Artinya, kalau tadi kita disuguhkan dengan berita-berita dan bacaan-bacaan yang sama dari dunia, maka kita akan menjadi serupa dengan dunia ini. Tetapi dikatakan apa Bapak Ibu? Tetapi berubah oleh pembaharuan budimu. Artinya itulah yang dimaksud dengan cahaya Tuhan. Sinar Tuhan, dan itu ada di dalam hadirat Tuhan. Bapak Ibu akan berubah ketika cahaya Tuhan dan sinar Tuhan melingkupi Bapak Ibu. Ketika hadirat Tuhan, kehadiran kita tidak sungguh-sungguh mencari Tuhan setiap hari, kita akan dengan mudah terbawa arus dunia ini. Karena apa Bapak Ibu? Karena hampir semua waktu di dalam hidup kita berinteraksi dengan dunia ini. Kita harus berhadapan dengan perkara-perkara duniawi. Dan kalau Bapak Ibu tidak bangun kehidupan rohani Bapak Ibu pendeta pun, Bapak Ibu pembicara kebangunan rohani pun, Bapak Ibu pengkhotbah pun akan luntur. Dan kuncinya adalah terletak pada walking daily with Jesus. Amin. Bapak Ibu, kita harus baca firman Tuhan setiap hari. Dan bagi para pendeta, pembicara kebangunan rohani, pengkhotbah, saya mau katakan, apapun alasannya kita harus baca firman Tuhan setiap hari. Dan itulah roti sajian yang selalu fresh dan disajikan tiap pagi.
Itulah yang Tuhan Yesus sudah sediakan bagi kita. Karena dialah roti hidup itu. Amin. God bless you. Bapak Ibu, sampai di sini renungan kita malam hari ini, dan kita akan lanjutkan minggu depan. Dan saya percaya setiap firman Tuhan, setiap kebenaran ini akan mengubah hidup Bapak Ibu, saudara dan saya. Dia adalah firman yang hidup. Dia adalah firman yang kuat. Firman yang menembus semua dimensi. Apapun juga, sekalipun, walaupun bagaimanapun itu Bapak Ibu, saudara dan saya. Percayalah, ketika Bapak Ibu, saudara dan saya mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepada Bapak Ibu. Amin. God bless you. Nah, Bapak Ibu silakan kalau ada yang mau menambahkan atau ada yang mau bertanya, nanti Pak Enza akan menjawabnya. Amin. Terpujilah Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita akan bersyukur buat renungan yang sudah kita dengar dan yang sudah